Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, di sini saya kedatangan dua narasumber dari sekolah perkotaan dan juga sekolah desa. Karena pada hari ini kita akan membahas tema yang berjudul kesenjangan akses pendidikan di desa yang tertinggal. Boleh perkenalkan terlebih dahulu dari Perkenalan, saya guru dari perkotaan. Saya siswa dari perkotaan. Selanjutnya kita akan memperkenalkan dulu nih dari tim desa. Halo, perkenalkan saya guru dari Desa Asmat, Papua. Saya murid dari desa Asmat Papua. Siapa nih nama muridnya nih? Nama saya Satrio. Kalau untuk saya Septian. Oke, kita sudah memperkenalkan semuanya. Sudah jelas dari sini dari pendidikan kota dan ini pendidikan desa. Sesuai dengan temanya kita akan membahas tentang akses pendidikan yang tertinggal pada daerah yang tertinggal yaitu di pelosok. Oke, silahkan untuk dari pendidikan desa, bagaimana kalian selama ini di perdesaan, apakah sudah diberikan fasilitas yang nyaman oleh pemerintah dan juga gampang untuk ke sekolah kalian? Oke, jadi yang saya lihat dari desa tuh banyak banget yang ketinggalan dari kota. Mungkin saya tahu ya. Saya lihat dari desa itu yang kurang itu dari fasilitasnya. Misalnya dari meja atau kursi yang udah rapuh gitu. Terus dari buku, ada beberapa murid yang bukunya sobek atau enggak belum kebagian. Terus kalau untuk bangunan sih banyak yang udah rapuh juga, kayak tembok nih misalnya udah hancur gitu. Kalau menurut saya sih Pak, dari siswa ya, untuk keseluruhan sih sebenarnya masih kurang Pak, apalagi dari sisi transportasi. Kayak saya nih ke sekolah aja Pak, itu masih harus menempuh jarak 5 km. Ya kalau jalan sih cukup lama ya, apalagi nggak ada angkutan umum di sekitar daerah saya tuh, nggak ada angkutan umum. Terus fasilitas masih kayak masih ketinggalan lah, masih jauh banget sama di kota sih. Menurut saya itu aja sih Pak. Oke guys, kita sudah mendengar cerita dari guru dan juga siswa dari perdesaan, di mana sekolah di desa bisa dibilang kurang bagus atau bisa dibilang kurang bisa diandalkan seperti yang di perkotaan. Nah, selanjutnya saya akan meminta cerita sedikit mengenai pendidikan yang ada di perkotaan seperti apa, dan menurut kalian dari pendidikan yang ada di desa ini apa yang sangat berbeda jauh dengan di sekolah-sekolah kalian? Boleh dari Pak gurunya? Menurut saya sih kalau di sekolah di perkotaan itu lebih modern begitu dan berteknologi, dan guru-gurunya lebih kompeten. Kalau beda dari di sekolah perkotaan di desa adalah ya lingkungannya itu. Kalau mungkin di sekolah ini lebih bersih, rapi, dan ya begitu. Kalau dikatakan oleh narasumber dari pedesaan itu benar, justru yang mengakibatkan kesenjangan dari pendidikan di pedesaan itu adalah dari perkotaan. Karena pemerintah itu lebih priority ke perkotaan, sekolah perkotaan. Itu ada fasilitas yang lebih lengkap daripada pedesaan, dan juga penggunaan elektronik dan digital. Wah, sangat berbeda jauh ya teman-teman, ternyata perbandingan dari sekolah di desa dengan sekolah yang ada di perkotaan. Kita sudah tahu dari kedua narasumber sudah menceritakan kisahnya, pengalaman mereka dari sekolah mereka menuju ke sekolahnya, dari fasilitasnya segala macam, dan juga kebijakan pemerintah yang kalau saya lihat sendiri lebih mencondong ke arah perkotaan. Oke. Baik, di sini saya mengundang dari pemerintahan. Saya akan nanya-nanya nih, bagaimana tanggapan Anda mengenai ketimpangan akses pendidikan dari perkotaan dengan daerah yang tertinggal? Boleh? Jujur, saya mendengar kasus ini tuh saya prihatin ya, karena emang secara faktanya kita lebih memprioritaskan akses di kota terlebih dahulu, karena alasannya ya pertama itu lebih mudah dijangkau, yang kedua kita juga bisa lebih gampang untuk meningkatkan pendidikannya ya, dan terakhir kita itu ingin memprioritaskan ke kota karena sebagai bukti kita itu bekerja. Oke, untuk kasus dari desa apa tadi? Asmat Papua. Saya sudah berunding juga sama teman-teman saya bahwa kami sudah sepakat bahwa kami ingin mengirimkan dana bantuan sosial supaya pendidikan di sana itu bisa meningkat.
Dan juga saya pribadi sendiri akan datang ke sana untuk melakukan observasi. Apakah seperti lingkungan sekolahnya, kayak apakah lingkungan sudah aman, sudah sesuai dengan standar SOP, terus juga apakah transportasi sudah memadai, serta pendidikan dan sarana prasarana sudah mencukupi. Nah, jika semua data yang sudah saya kumpulkan, saya akan berunding dengan teman-teman saya di pemerintahan. Dan setelah berunding jika di ACC, kami langsung akan mengirimkan bantuan dana tersebut. Juga kami akan mengirimkan guru-guru dari perkotaan ke pedesaan juga, supaya tenaga kerja guru di sana tuh tidak kurang gitu loh. Karena saya dengar dari berita kalian tadi, itu kalian kurang guru kan ya? Nah, kami juga bakal mengirimkan guru di sana. Juga kami akan melakukan kerjasama juga nih sama kepala desa setempat nih, supaya dana yang kita salurkan ini bisa digunakan secara baik dan terkendali serta sampai dengan konsumsinya. Oke, kita sudah mendengar jawaban dari pemerintah, cukup bagus dan juga bisa dibilang bisa mewakili dari apa yang sudah beliau katakan, dan beliau juga berniat baik, nanti akan berunding dan setelah itu akan mengirimkan dana sosial. Betul sekali, Pak. Oke, nah sekarang kita lanjut ke narasumber sekolah perdesaan. Menurut kalian sendiri nih, dari guru dan juga siswa, apakah jawaban dari pemerintah ini sudah cukup mewakili perasaan-perasaan kalian? Dan bagaimana selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah menurut kalian? Dan harapan kalian seperti apa? Oke, itu aja. Silakan. Saya harap sih bantuan sosial itu cepat sampai, terus anggarannya juga cepat dibelanjakan lah, agar ketika barang-barang itu sampai, itu anak-anak itu bakal bisa belajar gitu, bisa belajar yang lebih cepat. Soalnya saya melihat nih siswa-siswa yang di daerah terpencil, khususnya desa Asmat, itu daya belajarnya itu tinggi. Ya karena kan orang tua murid-murid saya gitu kan, mereka berharap bahwa anaknya di sekolah itu jadi pintar, terus bisa belajar gitu, itu kan punya masa depan yang cerah. Ya saya harap sih gitu. Menurut saya sih tadi dengar dari pemerintah sih, sebenarnya tuh yang salah bukan pemerintah ya Pak. Rata-rata tuh dari pihak kepala desa dari seperti di desa kami tuh, desa terpencil tuh malah jadi pemerintah ngasih uang ngasih dana sosial ke kepala desa. Nah sama kepala desanya ini nggak dikonsumsi dengan baik Pak, nggak digunakan dengan baik. Nah itu sih menurut saya yang kayak kurang nilai ya, apa namanya, pantesan di daerah kami ini masih gitu-gitu aja, masih tertinggal. Dan harapan saya sih semoga kedepannya nggak terjadi begitu lagi, dan supaya siswa-siswa di sana dan guru-guru di sana pun semangat untuk ngejar prestasi dan ngejar apa yang diinginkan sih Pak. Gitu aja, Pak. Nah, teman-teman, tadi adalah jawaban dari teman-teman kita semua dari perdesaan, yang dimana mereka tadi bilang kalau ada dana BOS yang kurang optimal, yang seharusnya diberikan langsung kepada sekolah-sekolah di desa yang tertinggal, tetapi mungkin ada sesuatu problem di dalam sistem pemerintah. Oke, di sini kita sudah ada pemerintah, kita langsung tanya aja bagaimana tanggapan pemerintah sendiri, apakah dari pemerintah sudah tahu ada kasus tersebut atau semisal belum tahu, dan kalau semisal sudah tahu dan ingin merubah, apa yang perlu diubah? Jujur, waktu dengar berita tersebut saya kaget ya, saya belum tahu karena ada gitu loh kepala desa yang rela melakukan kejahatan seperti itu. Nah, untuk masalah tersebut saya sudah memikirkannya. Yang pasti waktu saya berkunjung ke desa Asmat Papua, saya akan melakukan sebuah observasi kan. Sama saya juga akan mengecek nih kepala desanya nih, apakah benar apa yang dikatakan Argi tadi itu, apakah si kepala desa ini tidak membelanjakan uang dari pemerintah dengan baik, atau malah masuk ke perut nih. Oke. Jujur, waktu saya dengar berita dari Naktio tadi, saya kaget. Ternyata ada orang yang sejak situ. Oke, untuk masalah tersebut, saya sudah punya caranya nih. Waktu saya nanti kunjungan observasi ke desa Asmat Papua, saya akan melakukan bertanya-tanya nih sama kepala desa di sana. Apakah benar berita yang diberikan sama Naktio tadi itu, apakah fakta? Dan memang kalau misalnya dia bilangnya bukan, saya ini gak mau percaya dong. Saya bakal melakukan investigasi secara mendalam nih dengan tertutup. Apakah emang benar? Dan jika emang ketahuan nih bahwa dana yang saya kirimkan untuk kepala desa tersebut itu benar-benar tidak dibelanjakan dengan benar, saya akan mengambil alih masalah infrastruktur pendidikan di sana. Saya akan ambil alih dengan tangan saya sendiri.
dan akan melakukan pembangunannya secara mulus, transparan, serta sesuai dengan keinginan-keinginan orang-orang desa di sana. Seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah diberikan tanggapan dari pemerintah. Nah, tadi adalah jawaban dari pemerintah, sudah diberikan tanggapan juga, dan alhamdulillah jawabannya sangat memuaskan karena beliau tadi bilang kalau semisal emang kasusnya benar, beliau akan menggantikan langsung dan turun tangan langsung membantu sekolah-sekolah yang ada di perdesaan. Betul sekali. Oke, alhamdulillah kita di sini sudah selesai mengenai tema kesenjangan sekolah di daerah yang tertinggal dari perkotaan. Kita sudah membandingkan apa yang lebih tinggi dan lebih banyak dari sekolah perdesaan, sekolah kota, dan juga dari sekolah perdesaan yang bisa dibilang cukup jauh tertinggal. Dan juga terima kasih banyak Bapak Hasya selaku pemerintah. Semoga kedepannya di negara kita ini tidak ada lagi yang namanya ketimpangan. Dan juga kita berharap semua kalau daerah-daerah yang masih tertinggal dan juga akses-akses yang kurang merata, semoga pemerintah memberikan kebijakan yang sangat-sangat merata. Sekian dari saya, Andika Dansyah selaku MC, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.